Setiap orang atau ulama, pendapatnya boleh diambil dan ditolak, kecuali pemilik makam ini. Sebagaimana dikatakan Imam Malik sambil merujuk pada makam Nabi. Pendapatku benar, tapi mungkin juga salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin juga benar. Imam Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Oh Pak Ustadz, itu khilafah buatan-buatan Ustadz Muhammad dan kawan-kawannya saja. Itu tak ada dalam hadis, itu hanya interpretasi, itu hanya penafsiran. Kami mau yang teks. Mana teksnya? Nih di halaman 2. Sebagian orang menolak khilafah karena menurut mereka kata lafaz ini tidak ada secara tekstual dalam nas. Siapa bilang tak ada? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ibna Hawalah, ya ibna Hawalah, idza ra'aital khilafah. Disebut kata khilafah. Wahai ibna Hawalah, kalau engkau melihat khilafah, nazalat al-ardal muqaddasah. Kalau engkau melihat khilafah diturunkan di ardal muqaddasah, di tanah suci. Di mana ini hadisnya? Disebutkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa status hadisnya? Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Zahabi? Hadithun sahih. Kalau mau teks, ada secara teks. Kamu akan lihat khilafah, wahai ibn Hawalah, di mana dia akan turun. Dan sebelum hadis ni lafaznya di atas, apa kata Nabi? La yuftahanna alaikumus Syam wal Furs war Rum. Akan dibebaskan untuk kamu 3 negeri. Syam, negeri Syam, Furs, Persia, Rum, Romawi. Takbir! Allahu Akbar. Jadi kalau disebut khalifah, contohnya Abu Bakar As-Siddiq dapat gelar Khalifatul Rasul. Cuma Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada yang lain. Apa arti Khalifatul Rasul? Pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau baru bergelar Amirul Mukminin. Amir, pemimpin mukminin, orang beriman. Jadi yang dapat gelar Khalifatul Rasul cuma Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Nabi SAW dalam beberapa hadis yang sahih, ada di Sunan Tirmizi, juga ada semaknanya dalam Sahih Bukhari, tapi yang kita pakai sekarang yang Sunan Tirmizi dan Musnad Ahmad. Imam Tirmizi mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Al-khilafatu min ba'di salasuna sanah summa yakunu mulkan. Kekhalifahan setelahku, maksudnya kekhalifahan yang mengikuti sunnahku. Ini yang disebut al-khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah sesuai dengan manhaj kenabian. Itu berapa tahun? Salasuna sanah, 30 tahun. Itu Nabi sudah kabari. Oleh karena itu, kita hitung dari zaman Abu Bakar sampai ke Khalifah Ali, dan jumlahnya emang 30 tahun ya. Jumlahnya 30 tahun. Ini yang disebut tanabbu. Apa arti tanabbu? Ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yakunu mulkan. Lalu kembali kepada sistem mulk. Apa arti mulk? Bukan kembali juga, berubah menjadi mulk, kerajaan. Orang Arab tidak mengenal sistem kerajaan. Sistem kerajaan diadopsi dari Romawi dan Persia. Berarti kerajaan itu tidaklah sebenar-benarnya disebut kekhalifahan. Maka Bapak Saudara makan Allah, ikhwan akhwat fillah, yang disebut kekhalifahan itu berhenti di Ali bin Abi Thalib. Jadi khilafah Bani Abbasiyah, kalau khilafah Bani Umayyah sebelumnya, dan khilafah Turki Utsmani itu bukanlah khilafah yang Nabi maksud.
Jadi kalau orang mengatakan ayo kita kembali ke masa kejayaan Turki Utsmani, saya katakan tidak, bukan khilafah itu yang kita mau. Khilafah Turki Utsmani itu monarki, dari ayah turun ke anak atau turun ke putra mahkota. Putra mahkota bisa saudaranya, bisa ponakannya, bisa pamannya. Arti monarki itu kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga. Jadi itu tidak Islami. Namun, apakah ada pemerintahan Islami? Di Quran itu pemerintahan Islami cuma satu, ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuat adillah engkau, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Oke, itu di hadis. Sekarang kita rujuk kepada Al-Quran yang lebih otentik. Di Quran kalimat khalifah muncul 2 kali. Berapa kali? Antum cek sendiri ya. Khalifah muncul 2 kali. Yang paling dihafal orang, Allah berfirman kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah ja'il, menjadikan di muka bumi ini khalifah. Apa arti khalifah tadi? Berarti sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk. Apakah itu makhluk bernama malaikat, jin, atau hewan, kita tidak tahu. Sampai dulu guru saya Maulana Hasan Basri Jalil, gelarnya Datuk Sati, itu di Piladang Payakumbuh, itu canggih sekali cara berpikirnya. Kami belum berani ngomong begitu, beliau sudah ngomong, jangan-jangan ikan lebih tua daripada Adam. Wah, kita kaget juga. Kalau muncul sekarang mungkin disebut liberal kali. Tapi pas kita baca kitabnya, emang ada. Buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, itu sudah ada ikan, sudah ada ayam, sudah ada monyet. Jadi jangan-jangan Darwin itu yang dia ambil fosilnya, si monyet-monyet itu, kera-kera itu, dia kira itu Nabi, dia kira itu manusia, ya.